sudah prepare bagus-bagus, ternyata di hari H kapalnya tiba-tiba nggak jalan. Itu kan kasihan sama teman-teman yang mau datang. Jadi bisa gitu ya dokter ini. Jadi meskipun sudah dijadwalkan, tapi ketika hari H ternyata cuacanya buruk, itu bisa dibatalkan ya kapalnya. Iya. Oh gitu. Kalau kalau sebelum-sebelumnya sih pasti itu Januari Juli itu pasti tidak berlayar Hmm. ya, pasti tidak ada pelayaran. Cuman kalau sekarang saya nggak ngerti juga, kadang 3 hari angin, nanti tiba-tiba seminggu enggak. Jadi kasihan teman-teman kalau udah prepare, sudah bikin jadwal, sudah sampai Sumenep, khawatirnya ternyata kapal tiba-tiba nggak jalan, Iya kan betul. teman-teman harus balik lagi ke Surabaya kayak gitu. Iya betul-betul. Apalagi kalau dari Surabaya ke Sumatera kan sekitar 5 jam ya ke pelabuhan. Ya, Kalau saran dari dokter sendiri, kalau misalkan tanggal atau bulan aman untuk ke sana gitu di awal Februari, pas sudah oke ya? awal Februari oke ya. Eh, Awal Februari oke. Nggak mama, nggak apa-apa. Awal Februari. Gimana? Daim Pauli itu lebih tahu mungkin ya, tapi lagi di jalan dia kayaknya. Oke, oke. Iya, itu lagi sambil di motor, Masya Allah. Iya, heeh. Kalau akhir Januari sudah oke ya sih. Ya, pelayaran akhir Januari itu sebenarnya sudah oke sih. Oh, Mm-mm. siap. Tapi kemarin itu kami dapat rekomendasi juga, Bu, kalau misalkan di Januari itu kapalnya kan kami biasanya pakai yang Bahari Express itu Mm-mm. ya. Nah, Mm-mm. itu katanya kalau dengan kapal itu mungkin lebih cepat, tapi ombaknya lebih terombang-ambing gitu. Iya, nanti kami juga koordinasikan dengan Ekspres Bahari. Dia biasanya Januari itu ada jadwal dia untuk pemeliharaan ya. Jadi kadang kayak gitu 2 minggu dia off dulu. Nanti biar kami koordinasikan. Enaknya kapan? Iya. Siap, siap, siap. Soalnya kalau kami kan informasi tersebut itu terbatas pada aplikasi ya. Mm-mm. Kalau kita kan di tiket itu Iya, ada di aplikasinya gitu. Memang kalau sampai saat ini tuh aplikasinya selalu tersedia iya, gitu di iya. Senin, Kalau Kamis selalu ya ada, kalau ya. dari Semen. Cuman kemarin saya baru ingat juga, kayaknya kalau Januari itu ada jadwal pemeliharaan. Hanya mungkin saya di reminding lagi ya Mbak ya, khawatir saya lupa nanti mau nanya. Iya, siap, siap. Siap. Oke, dokter ini itu biasanya kami ke Sumeneb, ya, ke Kangen itu didampingi oleh Prof. Trias kebetulan. Chinese Research Group FKM UNER itu dikepalai oleh Prof. Trias. Kemudian di Iya. sini ada anggotanya Pak Mahmud Rifki PhD. Saya izin Lagi Bapak. mengenalkan salah satu dosen pembimbing kami juga gitu di Chinese Research Group. Assalamualaikum, salam kenal dokter. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam Bapak. Dokter ini kira-kira kembali dari Sumatera kapan dokter? Mungkin kita bisa bertemu kalau berjodoh. Oh iya, saya rencananya Minggu itu pesawat ke Surabaya. Hari Senin rencananya ada rapat dengan BPJS di Sumeneb. Jadi langsung aja pulang ke Sumeneb. Berarti di bulan ini sudah balik ke Sumeneb ya. Iya, udah sempat Semoga ke nanti Sumeneb. mungkin kami kalau dari informasi dokter ini ya mungkin kami beraninya di awal Februari kali ya keamanan juga. Nanti mungkin saya izin koordinasi juga dengan dokter ini kira-kira kapalnya yang pas juga kapan gitu. Iya, 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 monggo. bisa. Lalu berbicara soal kegiatan di sana, dokter. Jadi rencana kegiatan di sana nanti mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan mungkin kita berangkat ke sana, lalu full tim berkegiatan gitu. Tapi kalau yang tahun ini itu, jadi nanti akan sekitar 5 orang yang berangkat ke sana dengan Pak Mahmud dan juga rekan-rekan tim yang ada di sini untuk pengambilan data terlebih dahulu. Datanya itu ada edukasi kepada kader dan juga nanti kadernya itu mengedukasi ibu gitu. Dan itu berjalan sekitar 2 minggu gitu. Jadi kami di sana sekitar 2 minggu. Ada 3 tim yang pengambilan data sekitar 2 minggu gitu. Lalu setelah itu tim pengambilan data itu akan kembali gitu ya, kembali ke Surabaya dan insya Allah akan kembali lagi ke Kangen itu setelah Lebaran. Setelah Lebaran ini insya Allah acara puncaknya gitu yang seperti biasa kita selenggarakan lebih ke mungkin ada lomba kepada kader dan juga nanti akan ada mitra kita atau sponsor kita dari MUM kalau mungkin dokter Tony tahu ya. Dari mana?
Mom Uung. Oh, iya. Mom Uung itu salah satu perusahaan di industri ibu dan anak ya. Dia memproduksi atau menjual ASI booster dari herbal dan juga pupuk ASI seperti itu. Dan nanti Mom Uung ini eh, akan memberikan seperti edukasi ya, mengenai menyusui gitu ya, proses menyusui ASI eksklusif baik secara GBF atau langsung dengan pompa gitu. Dan juga nanti insya Allah akan ada eh, pembagian gitu ya kepada ibu-ibu yang membutuhkan seperti ASI booster dan juga pompa ASI seperti itu. Tapi itu insya Allah berjalannya setelah Lebaran. Karena kalau misalkan kita mepetkan di Februari itu pastinya terlalu mepet. Itu dokter ini. Hmm. Lalu kemarin saya juga diinfokan sama Bu Bu Urwan. Uswah ya dokter bahwasannya, oh Bu Urwah ya sorry, Bu Urwah ya Bidan Urwah itu untuk pagi nih Enggak, pagi. belum. Barusan ikut Zoom-nya validasi sama dinas. Ya Ibu tidak apa-apa belum mulai juga. Terima kasih sudah bergabung. Pagi Bu, apa kabar? Puskesmas ya Bu? Dari Bidan puskesmas. koordinator. Tak dengar saya ini Oh iya suaranya Bidan rame di koordinator sini. Bu. Iya, Mbak. Ya, Ibu, kemarin kan ada Berapa? ditanyakan juga informasi dari dokter ini untuk menyurat ke Dinkes gitu. Nah, kemarin sebenarnya kami sudah berkoordinasi gitu ya, dokter Dini. Yang pertama, karena sebelum-sebelumnya kami itu kalau dari SK-nya, dari kementerian kan bahwa yang menerbitkan dari SKP, surat keterangan penelitian, itu kan dari Bankes Bapol. Nah, setelah kami berkoordinasi dengan Bankes Bapol, itu dari Bankes Bapol ternyata per tahun ini atau tahun kemarin ya itu Tahun tidak lalu. Nggak perlu tahun lagi lalu ya berarti. Ya, iya sudah nggak tidak perlu perlu lagi. lagi Ya. jadi langsung menyurat ke puskesmasnya gitu jadi nanti kalau perizinan kami bisa langsung menyurat ke puskesmas gitu gimana. Kalau terkait kemarin kan kita sudah ada perjanjian kerjasama. Kalau memang sudah masuk ke dalam situ, jadi tidak perlu lagi. Hanya kalau mungkin ada kegiatan baru, boleh bersurat ke dinas kesehatan saja. Nanti dinas kesehatan yang bersurat ke kami. Tapi kalau masih Oh, masuk ke dalam surat perjanjian, apa kerjasama kita kemarin ya di tahun 2024, berarti langsung saja nggak masalah. ya, siap, siap, siap. Karena sebenarnya itu eh, masih masuk sih dokter ini dengan yang 2024 itu sebenarnya 2024 itu lebih ke penelitian dan pengabdian masyarakat tapi di tahun eh, ini itu dipisahkan gitu penelitiannya di awal nanti penelitiannya itu di akhir cuman dalam satu kegiatan. Oh ya nggak apa-apa. Kalau memang masih masuk ke dalam eh, perjanjian itu, perjanjian kerjasama berarti langsung saja. Hanya nanti kalau memang pelaksanaannya ada bertempat di kecamatan, nanti salah satu saja bisa berkoordinasi dengan kasih yang ada di kecamatan. Iya. Sudah kami sampaikan kemarin, hanya enggak apa-apa nanti kapan pelaksanaannya. Berarti di setelah Paling Lebaran Zoom berarti ya. ya. Nah, itu nanti salah satu saja mungkin menghubungi via WA duluan, enggak masalah. Jadi mungkin kecamatan mau menyiapkan tempat atau gimana. Iya, Pom. Itu kan Insya memprediksi ya Allah berarti selesai. kader Oke. ya edukasi kan edukasinya tuh hanya 2 hari lah. Kok Kira-kira kalau mensuasana untuk misalkan orang kita memprediksi menggunakan percepatan akan berat. puskesmas mungkin kan ya dok. Kalau Di mana edukasi kader? kalau kami rencananya dilaksanakannya itu di puskesmas karena kan pas sebelum-sebelumnya itu di puskesmas ya ada layarnya gitu. Karena kan kami juga menampilkan PPT. Kira-kira memungkinkan Anak apa sih? kalau dilaksanakan di Oh, Boleh ya, oke. silahkan. Nanti kita koordinasi tanggal saja Ya. ya. Tanggal saja nanti kita pastikan. Khawatir nanti bentrok sama kegiatan lain, tapi Hmm. nanti gampang. Kita atur aja ya. Siap. Sama mungkin tanya tentang ini nih, dokter, kadernya. Kader di sana itu kebanyakannya mayoritas tuh ibu rumah tangga atau ya juga bekerja juga ya untuk kader. Karena kan kami menyesuaikan Monggo. kegiatannya hari. Oh ya, monggo. Kalau kader mungkin Bu Urwa atau Mbak Zaitun yang bisa menjawab kalau kader. Iya, Kalau Bun. kader, ya, Assalamualaikum. Kalau kader di Kalisangka itu
ada yang ibu rumah tangga, ada juga yang punya kerjaan sampingan gitu, Mbak. Terus Oke, itu berarti nanti ini kan katanya ya, sampean itu mau ngambil penelitian di Pulau Mamburet gitu. Itu kan Mamburet itu termasuk desa Kalisangka juga. Tapi kalau seumpama kemarin kan katanya data kader itu sudah sampean kirim, sedangkan nama yang tercantum di sana itu ada yang kader daratan. Sedangkan sampean kan kerjanya nanti di Mamburet. Cuma saya usul, gimana kalau seumpama kadernya itu sampean ambil yang khusus Mamburet aja, soalnya biar sampean itu lebih enak nanti kerjanya. Kerja sama dengan kadernya biar lebih enak. Kalau seumpama ngambil yang di daratan kan nanti kasihan sampean. Kasihan kadernya, kasihan sampean juga, ndak terpenuhi nanti anunya, targetnya maksudnya seperti itu. Itu cuma usul. Tapi kalau sampean apa tergantung sampean sih maunya. Kalau saran saya di masukan saya bisa diterima, tidak masalah, tidak diterima juga tidak masalah. Itu cuma masukan dari saya, biar lebih ya, enak kerjanya yes. ke sampean gitu. Iya, betul juga ya, Bu. Karena kan kalau dari Mambuit ke daratan itu kan juga harus melalui tongkang gitu ya untuk berangkatnya. Iya, harus naik Iya, tongkang. Terus nanti waktunya kan tidak efisien juga. betul, betul. Nanti kan memperlambat prosesnya sampean. Seperti itu. Oke, oke, siap Ibu. Jadi memang untuk kadernya ini rencana untuk hadir ke daratan sebenarnya cuma 2 kali seleksinya aja. Tetapi nanti proses kegiatannya kadernya itu akan di masing-masing desanya, Bu. Jadi mungkin saya menjelaskan secara singkat ya untuk nanti penelitian itu bagaimana. Jadi rencananya kami itu membutuhkan sekitar 40 kader Ibu, baik di Mamburit gitu ya maupun di daratan sebenarnya yang mencakup di Kecamatan Arjasa. Mungkin kadernya aktif gitu ya di Posyandu. Nah, dari 40 kader ini nanti setiap kader itu akan memegang 2 sampai 3 ibu. Dan 2 sampai 3 ibu ini di setiap desanya masing-masing gitu. Nah, untuk nanti Oh, iya, kadernya iya. itu mengedukasi ibunya seperti itu, Ibu. Kira-kira Oh, memang maksudnya seperti itu. Tak kirain ya sampai itu gitu. fokusnya nanti di Pulau Mamburet. Kalau seperti itu ya, ya oke, enggak apa-apa, Mbak. Ya lebih enak. Soalnya kalau mengambil di setiap desa itu kan memang apa kerjanya lebih nyaman. Betul, Kan kita kadernya kan betul. langsung memantau. Tak kirain kemarin kita itu Iya kan ya. miscommunication. Soalnya ada yang langsung menghubungi kader, ada yang simpang siur. Jadi kita itu tidak jelas. Terus saya kan rembuk sama bidan yang ada di Mamburit itu. Kalau memang mbaknya dari UNER itu mau fokusnya di Mamburet, gimana kalau seumpama seperti ini? Kata saya. Saya kan kemarin juga sempat rembuk sama Bu Bikor, tapi kata Bu Bikor, nanti ajalah diusulkan waktu kita Iya, Zoom. betul. Kalau memang RTL-nya seperti itu, ya oke, lanjutkan, tidak masalah. Ya, makasih Oke. Mbak infonya. Ya, terima kasih juga Ibu masukannya. Ya, Sama mungkin saya izin, mungkin ada masukan juga ya dari Ibu Bidan terkait gitu. Nanti itu rencananya kan kami membutuhkan kader ya, kader dari eh, masing-masing desa itu yang mungkin mungkin kan misalnya itu kalau yang saat ini kita sama-sama mengerti kan untuk dari kader desa Kalisangka itu yang isinya paling aktif gitu ya, aktif gitu untuk berkegiatan dan pada saat kegiatan kami sebelum-sebelumnya memang desa Kalisangka ini yang istilahnya paling menonjol gitu. Nah, kami itu istilahnya membutuhkan kader yang mungkin mau berkontribusi gitu, istilahnya iya soalnya sampean cuma kenalnya mau sama dari awal kader. sampai akhir. Iya soalnya sampean cuma kenalnya sama kader Kalisangka, ke kader yang lain kan belum kenal. Jadi ya karena sering kontak dengan kader Kalisangka, dibilangnya kader Kalisangka paling aktif. Sebenarnya semuanya aktif kok Mbak. Nah, iya Di makanya Kecamatan itu. Arjasa itu ya. Permisi, Mbak. Jadi Halo, yang permisi. iya iya Ibu, Untuk monggo. yang kader, insya Allah kalau kader di Arjasa itu sudah aktif semua, Mbak. Soalnya kemarin Oh, sudah Masya Allah, dilakukan, Alhamdulillah. apa namanya, orientasi untuk, kader ILP, wah, itu. Iya, iya, iya. Insya Saya Allah ikut sudah. senang ya mendengarnya. Berarti kadernya insya Allah aktif semua ya. Jadi kalau dari yang kemarin kan, dari data-data kami sebelumnya kan memang terbatas ya Ibu kadernya. Mungkin nanti kami mau minta datanya langsung aja, informasi rekomendasi dari Ibu Bidan saja gitu ya, nama-nama kadernya yang mungkin bisa kita approach gitu. Kita istilahnya kita hubungi untuk kita ajak untuk dalam penelitian ini gitu.
Itu ya Bu untuk kadernya. Jadi Iya, biar lebih enak ya Bu. juga saya langsung berkoordinasi sama Bu Bidanya saja gitu ya untuk setiap Ya, di tanya desa. lagi Mbak. Iya, Gini Mbak, tanya lagi siap-siap. ya. Soalnya kita kan di Arjasa itu ada medan-medan tertentu yang tidak bisa dijangkau. Maksudnya jalannya itu tidak bisa kalau apalagi kalau musim penghujan seperti ini kan sulit untuk ke sana. Apa kadernya itu perlu diikut sertakan juga atau mau yang ngambil wilayah yang medannya enak? Gimana menurut sampean gitu? Apa semua kader mau? Kalau itu, kalau ini saya serahkan ke ketua penelitian kita yang dari Pak Mamu mungkin bisa menjawab Bapak. Baik, mungkin, eh, izin kita mulai dulu saja ya pembukaannya. Pengantar, nanti izin sekalian kita diskusikan beberapa poin-poin tadi yang Oke, disampaikan. jadi saya izin catat pertanyaan Ibu ya Bu untuk nanti kita diskusi gitu. Karena ini juga sudah sambung bergabung, tinggal menunggu beberapa aja ya dari perawat Mas Iksan gitu. Saya izin mulai dulu, nanti kita mungkin bisa lanjut sambil diskusi gitu ya lebih enak. Saya izin share screen. Oke, selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya kepada Dokter Dini, terima kasih dan juga Ibu bidan-bidan sekalian dan juga Pak Pauli, perawat di Arjasa atas kehadiran kami berterima kasih sekali. Pada pagi hari ini harapannya kita akan melaksanakan FGD fokus ke group discussion untuk kegiatan penelitian yang akan datang. Dan penelitian ini sebenarnya dalam satu rangkaian acara bakti kangean yang aktif kami selenggarakan dari mulai 2020, 21 sampai 24 gitu ya. Terakhir pada Rulo di 2025 kita belum sempat ke Kangean gitu ya. Ternyata di 2025 alhamdulillah kita berangkat kembali. Nah, mungkin saya kilas balik gitu ya untuk Bakti Kangean ini. Jadi Bakti Kangean ini program penelitian dan juga pengabdian masyarakat dari FKM Universitas Airlangga. Nah, program ini itu biasanya kami membawa fokus di kesehatan masyarakat dengan tujuan utamanya itu penanganan stunting dan juga edukasi gizi. Nah, selama 3 tahun terakhir memang kita rutin gitu ya untuk melaksanakan di sana seperti meningkatkan kualitas kader melalui intervensi gizi dan juga lain-lainnya gitu kegiatan-kegiatan di sana. Nah, melalui Bakti Kangen ini, FKM UNER ingin berkomitmen untuk memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat serta membangun kesadaran akan pentingnya gizi yang baik bagi tumbuh kembang anak. Saya sedikit mengkilas balik di tahun 2023, itu kami datang ke Pulau Kangean dan juga Mamburit, itu dengan fokus edukasi peningkatan kapasitas kader dengan materi pelatihan screening dan juga pengumpulan antromatri balita stunting di Kecamatan Arjasa. Kami juga melakukan pendidikan gizi untuk meningkatkan variasi dari olahan berbasis lokal ya. Itu kami sempat membuat mie anggur laut dan juga topping dari bakso ikan. Lalu pada ke Mamurit waktu itu sempat berkunjung juga di poskesdesnya ya, pos kesehatannya dan juga sempat eh, melakukan pengukuran di sana dan juga pemberian stadiometer. Nah, di 2024 kami fokus kepada self-efficacy kader untuk melakukan edukasi dan keterampilan pembuatan gizi. Dan juga pelatihan mengenai bagaimana teknik edukasi, komunikasi, dan juga pembuatan media edukasi. Di tahun 2024 sebenarnya ini dari kita melihat banyak sekali kader yang aktif ya, tentu saja pada masa mengikuti dan sangat kreatif gitu, alhamdulillahnya gitu. Dan tadi jadi saya juga mendengar ya bahwa saat ini hampir di seluruh atau di seluruh kader di Arjasa itu sudah mulai aktif dan juga aktif berkegiatan gitu. Saya sangat senang gitu mendengarnya. Dan harapannya di tahun ini, di tahun-tahun yang akan datang, kami tetap bisa bekerja sama dan juga berkontribusi di Bakti Kangean. Nah, di tahun 2026, fokus kami di penelitian dan juga pengabdian masyarakat ini mengenai temanya aksi eksklusif dan juga MPASI. Nah, sedikit berbalik ya bahwa CNC
FKM UNER atau Bakti Kangya 2026 itu diinisiasi oleh CNC atau Center of Health Nutrition Education Counseling dan Improvement Research Group yang dibawahi langsung dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, di mana CNC ini dikepalai oleh Prof. Triasma Budiono SKM MPH CS PhD yang sebagai founder dan juga kepala dari research group, di mana ada beberapa tim dari CNC sendiri, salah satunya eh, Pak Mahmud Aditya Rifki PhD yang saat ini ditugaskan sebagai kepala penelitian di sini gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan fokus kepada eh, tema gitu yang akan kita lakukan di penelitian di Kangean gitu. Nah, dari sini saya serahkan kepada Pak Mahmud untuk dijelaskan gitu Pak, kira-kira nanti penelitian kita di sana bagaimana, biar nanti bidan dan juga perawat di sini ada gambaran. Kepada Pak Mahmud, waktu dan tempat siap-siap. Baik, terima kasih Mbak Eka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama mewakili dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, kami sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktu pagi ini untuk diskusi. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Arjasa, Ibu Dr. Dini Martanti Enkes, kemudian juga Ibu Bidan yang juga hadir pada hari ini, ada Ibu Uswatun Surah, ada Ibu Uswatus Suhra, kemudian Ibu Honaina, Ibu Zaitun, dan Ibu Samsia, dan juga Pak Pauli dan juga Pak Ihsan nanti mungkin apakah sudah bergabung juga. Tadi sudah diberikan pengantar oleh Eka terkait dengan kegiatan yang akan kita rencanakan sesuai dengan visi dari universitas. Memang harapan dari universitas kita punya desa binaan, wilayah binaan yang bekerja sama terus dengan universitas. Dan kami dari CNC berharap memang karena sebelumnya sudah ada kerjasama yang baik dengan Puskesmas Arjasa untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat di wilayah Kangean maupun Mamburit, kami harapkan ini dapat berkelanjutan begitu. Jadi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari program-program sebelumnya dari CNC dan FKM UNER. Nah, seperti pengantar tadi yang disampaikan oleh Mbak Eka bahwa kegiatan kali ini kita akan kombinasikan antara penelitian dengan pengabdian masyarakat. Adapun tempat, jumlah kadernya dan bagaimana nanti, mungkin setelah ini bisa kita diskusikan dan kami sangat mengakomodir saran-saran dari Bapak Ibu semua, karena tentu Bapak Ibu semua lebih tahu kondisi di lapangan begitu. Justru hari ini kita minta saran-sarannya baiknya gimana nih kader yang akan kita libatkan nanti, yang mana, karena kami juga paham bahwa pasti sebagian besar kader sudah aktif dan terlibat baik dalam kegiatan-kegiatan selama ini. Mungkin nanti kita akan lihat mungkin kader yang di wilayah mana yang untuk kali ini bisa memungkinkan untuk dilibat. Baik, kegiatan ini fokusnya adalah efektivitas model intervensi penguatan peran kader posyandu berbasis teori sosio-ekological model dalam peningkatan pengetahuan tentang ASI eksklusif dan MPASI untuk penanggulangan stunting atau malnutrisi. Tentu saja, seperti yang disampaikan tadi, selama ini kader sudah aktif melaksanakan kegiatan, tapi kegiatan ini berharap meningkatkan kapasitas kader begitu melalui socio-ecological model. Jadi model ini adalah salah satu model yang kita kenal di teori kesehatan masyarakat, bahwa untuk mensukseskan ASI eksklusif dan MPASI yang sesuai dengan pesan gizi seimbang ini, kita juga perlu peran dari berbagai lapisan ya. Menurut sosioekonomi nanti
ada ibu, kemudian ada peran ayah dan keluarga, peran kader, maupun peran dari masyarakat untuk memperkuat ini. Nah, insya Allah dalam modul singkat yang akan kami buat nanti, kami akan buatkan sesuatu model edukasi untuk meningkatkan kapasitas kader, dan harapannya nanti kader mengintervensi ini, melakukan edukasi dengan modul yang diberikan dalam waktu lebih kurang 2 minggu. Lanjut. Dari next. Nah, ini latar belakang singkat saja. Mungkin kita sudah tahu bersama bahwa PR ke depan kita tetap dengan bagaimana penanggulangan stunting. Kita lihat kondisi kita untuk di Indonesia 19,8, Jawa Timur ada di bawahnya sedikit, 17, sekian, dan tentu itu masih menjadi PR karena target ke depan 2029 itu ke 14,2%. Jadi upaya penanggulangan stunting ini masih terus intensif dilakukan. Lanjut. Dan latar belakang dari kegiatan ini adalah karena adanya keterbatasan pengetahuan dari ibu dalam pemberian ASI eksklusif dan juga MPASI, kemudian juga kesulitan teknis dalam menyusui dan akses layanan kesehatan dan dukungan sosial. Dan kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini telah sebuah skema baru dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Nama skemanya adalah penelitian Dudi PDKL. Dudi PDKL itu adalah dunia usaha, dunia industri, kemudian kementerian, lembaga maupun dinas begitu ya. Jadi kami ini adalah kerjasama antara pihak Puskesmas, UNER dan juga industri. Industri yang disebutkan tadi oleh Mbak Eka tadi adalah Mampung, yang fokus di bidang nutrisi pada anak dan ibu. Tugas industri ini bukan untuk promosi begitu ya, Bapak Ibu. Tapi yang ditugaskan dari kementerian itu adalah bagaimana industri itu terlibat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita nanti industri datang, itu adalah kita minta ilmunya untuk diberikan ke masyarakat. UNER pun datang untuk memberikan ilmu yang kami punya, sharing dengan masyarakat begitu. Jadi sebenarnya tujuannya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat dari berbagai pihak, dari universitas maupun dari dunia usaha maupun dunia industri. Lanjut. Nah, ini teori model, mungkin kita lihat bahwa ada individu yang akan terlibat nanti. Nah, selain individu yang ibunya, kita akan intervensi ke interpersonal dan community. Intervensinya nanti ke kader. Nah, harapannya kita berikan juga pesan kepada kader nanti bagaimana komunikasi dengan ayah, bagaimana komunikasi dengan nenek yang ada di rumah atau dengan keluarga lainnya. Lanjut. Nah, ini adalah tujuan kegiatannya, identifikasi masalah ASI eksklusif dan MPASI melalui asesmen awal. Ini kegiatan yang sedang kita lakukan, jadi kami mohon masukan nanti dari Bapak Ibu semua, kira-kira kalau di daerah wilayah kerja Puskesmas Arjasa, masalah ASI eksklusifnya kira-kira faktor-faktor apa saja yang berpotensi menjadi permasalahan maupun dengan MPASI begitu ya. Jadi nanti akan kita formulasikan dalam sebuah modul dalam intervensi nanti. Kemudian kita akan implementasikan, kita berharap intervensinya segera, tapi kami juga mempertimbangkan tadi masukan-masukan bahwa transportasi nanti ke sana amannya kapan. Jadi kami mohon saran juga, enaknya kalau memang Januari ini, apakah Januari ini memungkinkan atau mungkin di Februari, mengingat pertengahan Februari juga sudah masuk ke bulan Ramadan. Kami juga tidak ingin mengganggu aktivitas masyarakat di Ramadan, begitu kami harapkan sebelum puasa itu kita sudah selesai ya. Kemudian evaluasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader, analisis peningkatan kapasitas kader, dan menghasilkan kompetensi SEM, kader posyandu yang aplikatif, berkelanjutan, dan dapat direplikasi. Sasaran kita adalah 40 orang kader di wilayah Puskesmas Arjasa. Kita harapkan di wilayah Kangian maupun di Mamburit yang fokus
yang mereka yang aktif dalam kegiatan posyandu dan edukasi masyarakat. Lanjut. Ya, ini mekanisme kegiatan kita FGD saat ini, kemudian nanti pelaksanaan pelatihan untuk kader itu tentatifnya 24-25 Januari, tapi nanti kita diskusikan anggarannya kira-kira yang memungkinkan kita lakukan kapan. Setelah itu nanti kita akan berikan intervensi kepada kader. Yang melakukan intervensi nanti adalah kader melakukan intervensi kepada ibu. Lanjut. Baik, ini adalah metodologinya. Kita harapkan ada 120 ibu nanti yang sebagai responden intervensi ini, di mana ada kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Ya, kenapa ada kelompok kontrol, kelompok intervensi? Karena ini sebuah model penelitian, kita ingin membandingkan. Kalau dengan model biasanya, bagaimana model SEM ini, apakah ada perbedaan begitu. Jadi, kader yang di 60 kelompok kontrol ini tidak akan memberikan intervensi berbeda, hanya kegiatan biasa yang dilakukan kader selama ini. Sedangkan untuk kelompok intervensi 60 ibu ini, nah maka di kelompok ini kader yang akan memberikan sentuhan yang berbeda. Lanjut. Ya. Nah, benefit manfaat untuk kader apa? Nah, nanti kader pasti akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan lebih. Kita undang nanti pemateri-pemateri yang punya kapasitas terkait dengan ASI eksklusif maupun MPASI. Kader juga nanti akan kami berikan sertifikat pelatihan. Kemudian tentu juga karena ada waktu kader yang akan kita manfaatkan, nanti kita akan berikan insentif ya untuk pelatihan. Kader dapat insentif. Kader yang melakukan edukasi kita akan berikan insentif. Kader yang melakukan kegiatan sampai akhir nanti akan juga insentif. Jadi itu manfaat untuk kader. Lanjut. Next. Nah, untuk ibu, nanti untuk ibu kita juga ada dapat pengetahuan karena nanti ada modulnya. Kemudian ada insentif juga untuk ibu dan souvenir karena ibu ini nanti akan kita minta mengisi kuesioner begitu. Jadi waktu yang ibu gunakan dalam mengisi kuesioner itu kita berikan insentif souvenir. Ya, kita juga memberikan goodie bag dari sponsor. Jadi ada insentif. Lanjut. Kami berikan Bapak Ibu, kami besar harapan kegiatan ini dapat support dari Bapak Ibu semua karena harapan kita kegiatan ini adalah semua juga kepentingan masyarakat, meningkatkan kapasitas kader, meningkatkan pengetahuan Ibu sehingga kedepannya outcome-nya adalah menurunnya masalah malnutrisi di Indonesia, terutama di wilayah kerja Puskesmas Arjasa. Dari Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Gimana mungkin dari Ibu Ida, Ibu Irwa, Ibu Zaitun, atau mungkin Dokter Dini, dari istilahnya penjelasan awal gitu ya dari Pak Mahfud tadi tentang skema vaksin kita jalankan. Mungkin ada yang ingin diperjelas, berdiskusi bersama, monggo. Iya. Karena tadi ya sudah kita dengarkan bersama penjelasan di awal. Kalau ini kan butuhnya 40 kader ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ini masih lanjutan dari kegiatan kita sebelumnya? Karena sebelumnya kan kader desa Kalisangka saja yang kita berikan pelatihan edukasi. Nah, kalau memang dibutuhkan untuk desa lain, mungkin lebih baik juga. Jadi kita mix antara Kalisangka dengan satu desa juga yang lain, sehingga edukasi untuk kader ini nggak hanya
kader Kalisangka saja yang dapat kayak gitu, lebih baik juga kader desa lain. Ada satu desa lagi, tapi dia lebih ke arah timur ya. Kalau kalau Kampurit kan ke arah barat ya. Ke arah timur itu ada kalau saran Sawah Sumur ya Bu Urwa ya, yang aktif juga kadernya ya, yang paling aktif menurut Sawah kami. Sumur sama Pasiraman, dokter. Ya, Sawah Sumur Pasirama nanti mungkin bisa diajak bergabung juga sehingga uh, edukasi untuk kader ini bisa tambah banyak kader yang bisa paham tentang apa tadi ASI eksklusif dan MPASI gitu ya, nanti bisa kita bahas lagi, kita bicarakan lagi, tetap di hanya Mamburet saja atau Kalisangka saja atau kita mau menambah desa lain atau mau ganti ke desa lain, kader desa lain atau mau nambah kayak gitu, nanti mungkin bisa kita koordinasikan lagi sehingga tambah banyak kader di Kecamatan Arjasa yang bisa paham tentang lebih memahami lagi tentang MPASI dan apa ASI eksklusif sehingga nanti juga untuk masyarakat juga tambah lebih ini gitu mungkin dari saya. Baik, Nambah dokter, Ya, apa monggo Bu. namanya? Ini kan katanya Mbak yang dari SKM itu kan butuh kader 40 ya, ya Mbak ya, katanya itu. Kader. Betul, Ibu. Ya Mbak Jeja, Betul, Ibu. 40. Betul, Ya, 40 kader. kalau seumpama memang butuh 40 Bu Dokter, sedangkan di Kalisangka itu kan kadernya cuma ah, 17 kalau tidak salah. Daratan sama Anu. Jadi kan katanya dokter tadi biar kita kadernya itu sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi alangkah lebih baiknya kita gabung aja. Tiap desa itu kita ambil berapa dengan total 40 kader gitu dokter. Gimana menurut Bu Dok? Permisi, saya mau menambahkan juga untuk yang pelatihan untuk kader nanti, eh, gimana kalau kan di Arjasa itu kan ada 19 desa. Ada dua desa yang amat jauh. Terus yang dua desa itu tidak usah dilibatkan kadernya, yang di dekat-dekat aja, seperti Kalisangka sampai ke timur, itu kira-kira berjumlah 15 desa yang dilibatkan. Gimana kalau menurut Bu Bu Kapus sama teman-teman yang lain? Nanti yang 15 desa itu diambil kadernya berapa orang gitu? Apa 3 orang? Apa gimana biar merata begitu? Iya, Mbak, biar apa? Biar enak kita itu ambil per desa itu berapa kader, pokoknya dengan total jumlah 40 kader seperti itu. Biar sama-sama paham lah dengan teori yang mau disampaikan dari SKM, dari FKM, yang dari Surabaya itu dari Mbaknya. Seperti itu mungkin. Ya, Jangan fokus ke Kalisangka aja. Jangan fokus ke Kalisangka sama Sawah Sumur dan biar yang lain itu dapat ilmunya seperti itu. iya, iya. Mungkin gini, kami serahkan kembali eh, ke pelaksana mungkin eh, seperti apa teknisnya, apakah memang fokusnya itu desa per desa ataukah bisa satu kecamatan di mix desanya, monggo kami serahkan. Kalau memang fokusnya, oh kami satu desa saja dulu, nanti tahun depan desa lain, tahun depan desa lain, monggo silahkan. Jadi kami hanya ngasih masukan kalau Kalisangka juga ada kadernya kurang, nggak sampai 40, kemudian Kalisangka juga sudah pernah dilatih beberapa kali. Jadi apakah mau bergeser ke desa lain atau bisa di mix dalam satu kegiatan beberapa banyak desa, monggo silahkan. Kalau kayaknya yang tahun kemarin itu Bu Dokter, kalau tidak salah itu kader yang diikut sertakan untuk yang membuat keterampilan kemarin itu Mbak, itu kan cuma berapa desa itu kayak Sawah Sumur yang hadir, terus Kalisangka, Sempernangka, ada 4 desa itu kalau tidak salah kemarin itu. Cuma saya lupa, cuma yang dari Kalisangka itu memang lebih banyak kadernya. Kalau tidak salah itu Daeng Pauli kemarin, perawatnya itu yang mengumpulkan kader, kalau tidak salah Daeng, Kamala Daeng. Benar kan Mbak ya, yang kemarin tahun kemarin 2004, Iya, 2024. 2024 gitu Betul. ya. Terus yang juaranya itu yang kan
kader Kalisangka itu dapat juara berapa itu terus sumber nangka Iya, betul. sama apa gitu ya, Kalau iya. di tahun 2024 itu sebenarnya desanya nggak cuma Kalisangka ya, alhamdulillah ya kita ajak Ya, ya. ada 4, kayaknya 4 desa kalau tidak salah Kalau dari data kadernya. kami itu ini ada, ini asal posyandu sih Bu. Kalau dari kami itu Ya, di Kolo-Kolo, Gelangan, Sambabang, Sambangpati, ada Bilis-Bilis, ada Duko, ada Padema, Palinganyar juga ada, Pasir Aman juga ada, Sawah Sumur, ada Angon-Angon, ada dari Posyandu Arjasa, Sumber Dampak, sudah ya, terakhir itu tadi Duko. Nah, terus nanti untuk nanti kira-kira desanya apa saja saya serahkan kepada Pak Peneliti kita Pak Menko. Baik, terima kasih sarannya Bu Dr. Dini, Bu Zaitun, Bu Uswatu Sura. Em, ya memang tahun-tahun sebelumnya eh, kita sudah berkegiatan di Kalisangka dan kami sepakat bahwa kita perlu perluas dengan desa-desa lainnya. Jadi untuk ini kami sepakat Dr. Dini, nanti kita perluas, tapi juga dengan pertimbangan tadi yang disampaikan eh, Bu Purwatusura atau Bu Zaitun tadi untuk daerah-daerah yang agak jauh mungkin tidak apa-apa kita batasi yang memungkinkan untuk diaksesnya lebih mudah saja begitu ya dok, nggak apa-apa ya dok ya. Halo, halo, Dari Ibu Bidan, ya, mungkin dokter ini sudah bergabung. ya. Jadi mungkin ada kendala di internet koneksi. Iya, Jadi iya, iya. kami sepakat bahwa kita perlu perluas tidak hanya Kalisangka yang menerima edukasi nanti. Dan untuk ini mungkin nanti tim kami teknisnya diskusi dengan dokter Dini atau timnya nanti Bu Bidan. Enaknya desa mana saja. Tadi juga ada pertimbangan kalau terlalu jauh mungkin kita tidak libatkan Iya, dulu ya. iya. Memang ada 2 desa yang mungkin terlalu jauh. Apalagi di cuaca-cuaca kayak gini, kami memang tidak bisa sampai ke sana. Bahwa memang 2 desa ini juga masuk ke dalam daerah sulit akses, jadi mungkin tidak mungkin untuk kadernya juga untuk datang ke Arjasa ya sama dengan kita juga tidak mungkin melewati sehingga sisa berapa yang dekat-dekat itu tadi 15 desa, 15 desa yang dekat. Eh, Berarti nanti menunggu kesepakatan kita selanjutnya apakah 40 ini kita bagi ke 15 desa ataukah mungkin beberapa desa dulu, monggo silahkan Bapak. Seperti apa? Baik, terima kasih dok. Nanti kami mungkin juga dapat datanya nanti desa-desa yang 15 ini kira-kira yang mana dan kita juga akan pastikan kira-kira kemana. Tapi pada intinya kami sepakat bahwa kita perluas yang ikut itu tidak hanya Arjasa, tapi maaf tidak hanya Kalisangka, tapi juga desa-desa lainnya. Kalau sudah sepakat, mungkin kita lanjut saja ke FGD. Mohon izin Bapak Ibu. Ada satu sesi lagi, itu tentang FGD. Kami mohon saran dan Bapak Ibu ke depan, mungkin dalam 30 menit ke depan ya, terkait kondisi kita di wilayah kerja Puskesmas Arjasa. Next. Mohon maaf Bapak, ini tidak mengikuti secara maksimal karena di sini sinyalnya sangat jelek. Kadang keluar, masuk, keluar, keluar, masuk gitu. Baik, nggak apa-apa Bu. Terima kasih. Insya Allah nggak terlalu lama, kita maksimal 30 menit. Insya Allah kita sudah selesai. Jadi nggak apa-apa, walaupun koneksi mungkin ada yang stabil, ada yang tidak, begitu. Kita boleh di next. Next. Masuk ke pertanyaan aja. Ya, nah ini beberapa informasi yang kami ingin terima dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah kader sudah memahami makna ASI eksklusif dan MPASI yang sehat itu? Sebagian besar kader kita apakah sudah?
tahu atau selama ini ada yang belum, kira-kira belumnya di bagian apa begitu. Jadi mohon informasinya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Bu Urwa bisa? Ya, mungkin saya jawab saja ya Kak ya. Untuk aksi eksklusif itu beberapa ibu ya ini ya. Oh kader ya, maaf kader ya. Kalau kader mudah-mudahan sudah memahami. Kemudian untuk MPASI pun kami juga beberapa kali setiap posyandu atau setiap kegiatan lain kami juga dari gizi ya dari petugas gizi kami itu sudah pernah memberikan beberapa kali edukasi tentang ASI eksklusif dan MPASI hanya eh, kalau masyarakat mungkin ya yang masih kurang ya karena tingkat pendidikan. Kalau kader mudah-mudahan sudah lumayan bisa memahami. Kalian kalau masyarakat ibu bagaimana sejauh ini pengetahuannya? Eh, masyarakat itu sebagian besar itu sudah memahami Bapak, tetapi kadang masih ada ini ya faktor dari kebiasaan zaman dulu nih, gitu. Misalnya faktor dari kebiasaan zaman dulu, misalnya dulu bayi sebelum 6 bulan dikasih pisang tuh nggak apa-apa. Nah, itu masih ada yang seperti itu masih masih ada kami temui. Hanya memang di 10 tahun belakangan ini sudah jauh banget berkurang ya seperti itu. Nah, kemudian untuk MPASI itu uh, ada beberapa ibu-ibu yang masih masih belum bisa memahami uh, gini loh, misalnya bahan ini sangat baik sekali untuk MPASI, cara pengolahannya seperti apa. Nah, itu juga menurut saya tergantung dari tingkat pendidikan ibu ya Pak ya, dan masih ada beberapa ibu yang lebih milih cara gampang, ya udahlah kita beli yang instan saja gitu. Nah, itu yang mungkin lebih lebih nanti akan difokuskan ke situ sebenarnya. Untuk pemilihan MPASI, mau yang bikin sendiri, kalau kita sih udah paham, kita bikin sendiri mah lebih gampang ya, lebih gampang, gizinya lebih baik kayak gitu. Hanya memang harus diberikan edukasi lagi kepada ibu-ibu dengan anak balita, MPASI seperti apa sih bahan-bahannya kalau bahan apalagi ikan itu kan berlimpah sekali kalau kalian. Hanya cara pengolahannya dan pemilihan bahan seperti itu. Kalau untuk di Arjasa ya. Baik, terima kasih dok. Jadi satu lagi dokter ini kalau ASI eksklusif bagaimana ya dok sejauh ini? Kalau ASI eksklusif sejauh ini eh, lumayan sih Pak. Maksudnya saya sudah baik sekali untuk pemberian ASI eksklusif. Kendalanya itu kalau misalnya mohon maaf asinya agak berkurang nih si ibu nih. Nah, cepet banget ngasih supor sebagai tambahan. Khawatirnya anaknya kurang nih air susu kurang nih minumnya kayak gitu. Jadi eh, keinginan ibu untuk gimana sih caranya ASI saya nih biar banyak lagi itu kurang ya. Cepet banget ngasih supor kayak gitu. Kalau edukasi dari bidan, saya rasa sudah baik bahwa eh, ibunya yang memang harus eh, konsumsi makanan yang baik sehingga nanti ASINya juga baik. Nah, itu kalau dari bidan sudah baik edukasinya. Hanya itu tadi. Kadang-kadang juga dari kanan kiri tuh kasihan. Udah dikasih supor aja kayak gitu. Tambahan, campur. Nah, seperti itu juga. Kendalanya di situ. Baik, terima kasih Dr. Dini. Mungkin ada tambahan dari yang lain pengalaman di lapangan mungkin ada dari Bu Bidan. Oh iya, Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. salam silakan Bu. Untuk kader di Arjasa, insya Allah kalau masalah ASI itu sudah paham.
Kemudian masalah MPASI-nya itu kebanyakan pakai yang instan itu, Pak. Yang di toko maksudnya. Jarang yang pakai buatan sendiri gitu. Jadinya ngambil yang praktis. Tapi kalau masalah pemahaman ASI inklusif sama MPASI itu insya Allah sudah paham semua. Dan sudah kebanyakan 75% sudah melaksanakan ASI inklusif itu yang di Arjasa gitu. Baik, kalau ada tambahan lagi Bu Purwa, Kenapa? ya ada tambahan Bu? Suaranya kurang keras, Pak. Di next saja. Yang tadi bagus. Oke, baik. Kami lanjut pertanyaan berikutnya, Bu. Tadi kita tahu bahwa sebenarnya kalau kader pengetahuannya sudah cukup baik, kemudian tapi untuk ibu ini masih ada yang pada prakteknya masih ada yang belum begitu ya, karena tingkat pendidikan, pengetahuan juga. Nah, sebenarnya menurut Bapak Ibu, apakah pesan-pesan yang disampaikan kader selama ini itu dapat dipahami, diterima oleh ibu? Ya, jadi kalau kadernya menyampaikan edukasi, apakah mau dilakukan oleh ibu atau sudah gitu aja? Kader menyampaikan, kadang ibunya mau melakukan atau tidak begitu. Nah, eh, atau memang mau diterima, kemudian ada yang dipraktekkan oleh ibunya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada pendapat kira-kira yang selama ini, sejauh ini di wilayah Puskesmas Arjasa bagaimana? Eh, untuk edukasi dari kader ke ibu, kebanyakan ibunya sudah paham, Pak. Karena rata-rata di sini pendidikan ibu banyak yang di atas SMA gitu, Pak. Jadinya di samping penjelasan dari kader juga ibu ibu sering buka-buka di internet gitu, Pak, masalah ASI eksklusif sama MPASI. Baik, terima kasih Bu Urwa. Dari yang lain ada tambahan? Tadi ada Pak Pauli, Bu Honaina, Pak Iksan, atau Bu Zaitun ada tambahan? Saya rasa cukup udah Bapak mewakili Bu Bikor aja. Oh siap. Baik, lanjut. Ya, berikutnya ini terkait dengan kenyamanan. Jadi tadi kita tahu bahwa ibunya sebagian besar juga sudah lulusan SMA atau di atasnya. Nah, selama ini Bu, kami ingin mengetahui bagaimana uh, kenyamanan ibu dalam bertanya atau menyampaikan kesulitan. Jadi, apakah selama ini ibu-ibu ini terkait ASI MPASI suka bertanya ke kader atau malah langsung tanya ke bidan atau lebih banyak ke lihat di internet begitu, Bu? Ada kendala nggak selama ini dalam komunikasi ya ibu dalam bertanya terkait ASI dan MPASI? Iya, kalau kendala sih saya rasa enggak ya Pak ya, karena eh, ibu-ibu kan bisa bisa apa namanya berinteraksi dengan bidan bisa setiap hari. Bidan-bidan kan juga datang ke pos pos pelayanan desa setiap hari. Kemudian bebas-bebas saja ibu-ibu bertanya. Saya rasa kalau kesulitan itu tidak ada. Bertanya ke kader pun bisa, kader bertanya ke bidan pun bisa, karena memang eh, rata-rata hampir seluruh bidan desa itu adalah bidan asli desa setempat. Jadi mungkin ibu-ibunya, kadernya lebih lebih apa ya, lebih merasa ya keluarga sih dengan bidannya, jadi bebas-bebas saja kalau mau bertanya.
Begitu juga dengan kader ya, Dok ya. Berarti kader dan ibu-ibu juga sudah merasa keluarga mungkin. Iya, kader pun juga ada di desa yang sama ya Pak ya. Jadi memang memang kami berusaha untuk bidan desa ya asli desa yang sama. Hanya beberapa sih karena mungkin agak beda tapi nggak terlalu jauh desanya desa tetangga saja. Baik, Dan juga seperti Bu Rua tadi bilang, zaman sekarang untuk internet kan gampang sekali ya. Ibu-ibu itu bisa mencari ilmu, hanya memang ada beberapa hal yang harus kita luruskan. Karena kan nggak semua isinya internet itu yang benar kan. Gitu. Ada beberapa yang harus kita luruskan. Gitu. Itu aja Pak. baik. Masih Dok. Mungkin saya Ya. lanjutkan. Eh, Kira-kira kalau tadi ya pertanyaan-pertanyaan di internet itu, jawaban internet itu mungkin ada yang perlu diluruskan begitu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira hal-hal penting apa yang harus kita kuatkan dalam edukasi ke kader maupun ke ibu nih Bu? Saya yang bagian pengetahuan A, B, C ini sudah bagus. Pengetahuan apa kira-kira yang masih jadi PR atau belum terlalu baik? Pengetahuan atau praktek begitu. Mungkin ada saran Bapak Ibu. Ini ya kebiasa ini bukan kebiasaan apa ya? Hmm, jadi gini contohnya gini Pak. Katanya orang zaman dulu ikan tongkol misalnya ya, nggak bagus nih buat anak bisa bikin gatel-gatel. Nah itu nanti nggak dipakai nih ikan tongkol, sedangkan eh, jadi lebih ke katanya ini, katanya ini, katanya ini. Nah itu beberapa masyarakat di Kangen itu masih banyak percaya kayak gitu tuh. Jadi tanpa tanpa tahu asal sumber dari mana, nah kadang-kadang itu yang mesti terlalu akan kita luruskan sama ibu-ibu nih, sama masyarakat itu aja. Dan juga cara pengolahan mungkin. Cara pengolahan. Jadi kita mesti punya ide banyak untuk mengolah suatu jenis makanan ini menjadi makanan apa. Kayak gitu. Cara pengolahan mereka yang kurang. Mix and match antara mungkin ikan ini dicampur dengan sayur ini. Atau mungkin sayur bayam, katanya orang nggak bagus, bikin ngilu-ngilu. Itu khawatir juga ke anaknya. Itu ada yang saya ketemu gitu juga. Kayak gitu. Edukasi-edukasi seperti itu yang diharapkan. Ini sepertinya penting kita sampaikan terkait mitos gitu ya, Dok ya. Mitos dan fakta. Betul, betul mitos-mitos ya. Kita Mitos atau fakta kayak gitu ya. akan apa? Tekankan nanti di edukasi ya. Jadi ibu juga sudah punya template. Kalau ada mitos tentang ikan, berarti nanti kader tahu bagaimana cara edukasinya. Baik. Hmm. Em, Mungkin yang lain nanti boleh menambahkan pertanyaan kami berikutnya karena itu terkait variabel SEM adalah dukungan dari keluarga. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah sejauh ini keluarga, terutama suami atau orang tua itu sudah memberikan dukungan untuk ASI eksklusif dan pemberian MPASI yang sehat atau sebaliknya justru menghambat? Mohon infonya, Pak Ibu. Mohon Buruan, Mbak maaf, itu ya, monggo. oh, Ya, Bu. dokter Nana. Silakan Bu Ruan. Mohon maaf Bapak. Rata-rata di sini dari pihak Bapak itu sangat mendukung sekali. Buktinya waktu pelaksanaan imunisasi diantar itu pas ada posyandu diantar juga, bapaknya juga ikut dalam pelaksanaan posyandu. Itu kan sudah eh, membuktikan kalau bapaknya itu juga mendukung dengan kesehatan untuk si bayi begitu Bapak. Kalau keluarga bagaimana Bu? Juga mendukung ya, misalnya ibu, nenek. Keluarga karena di sini juga morbiditasnya tinggi, banyak yang ke Malaysia, itu yang ditinggal ibunya.
Itu yang bawa ke posyandu itu justru kadang neneknya atau bibinya itu. Jadi tidak mutlak dari bapaknya, itu dari keluarga terdekat maksudnya yang sudah mengasuhnya begitu. Baik, berarti tidak ada kendala ya Bu Urwa ya kalau dukungan keluarga ya Bu. Insya Allah ada kendala tapi cuma berapa persen, kira-kira 5%-an gitu Bapak. 5% tuh dalam bentuk apa kira-kira Bu Urwa? Nah, ada yang pemahamannya tentang asi eksklusif seperti kalau orang dulu itu meskipun langsung dikasih makan itu nggak apa-apa, tetap sehat, begitu metos maksudnya Bapak. Baik. Bu Urwa kalau dipersentasekan kira-kira yang sudah melakukan ASI eksklusif tuh ada berapa persen ya Bu kira-kira di wilayah Puskesmas Arjasa? Tujuh puluh tadi. Next. Ini udah kayaknya. Langsung terakhir aja ya. Udah gitu. Oke. Udah. Next. Udah. Udah. Oke. Baik, mungkin ini kita minta closing statement atau penutup ya dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kami sudah dapat informasi secara umum ya bagaimana terkait dengan kondisi kader dan Ibu. Pertanyaan berikutnya adalah mungkin kami minta saran-saran dari Bapak Ibu kira-kira ketika kita memberikan edukasi atau edukasi yang telah dilakukan oleh kader, hal-hal apa saja yang harus kita perkuat ya dalam edukasi terhadap kader, hal-hal apa yang selama ini sudah bagus dan hal apa yang belum bagus begitu. Jadi mungkin kita minta masing-masing mungkin dari Bapak Ibu minta sarannya, minta pendapatnya. Silakan. Kalau menurut saya ya Bapak ya, untuk kader itu halo, Ya, ya, silakan Bu Zaitun. ya. Kalau menurut saya ya Pak, untuk kader itu ah, yang harus ditekankan itu di ah, cara cara penyampaiannya itu harus enak gitu didengar oleh para ibu-ibu ibu-ibu menyusui. Seperti itu mungkin. Maksud saya seperti ini loh Pak. Cara penyampaian bahasanya itu kader itu harus lebih lembut. Kalau menurut saya seperti itu. Kata-katanya harus disusun seperti mungkin dari dari mbak-mbaknya nanti kalau mau mengasih pengarahan ke kader-kadernya yang harus ditekankan itu cara berkomunikasinya untuk sasaran seperti itu. Mungkin itu masukan dari saya, Bapak. Soalnya kan kalau kader itu kan kebanyakan sifatnya itu kan tidak sama, Pak. Kadang penerimaan pasien itu kan beda juga dengan nada bicara. Nada bicaranya kader, tapi yang nanti yang menerima itu kan pasiennya beda anunya, responnya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Zaitun. Jadi kami dapat poinnya terkait dengan cara komunikasi ya. Jadi yang perlu ditingkatkan lagi adalah cara komunikasi Ya, kader ya, kepada ya, ya, ibu ya seperti itu maksud saya, ya. Bapak.
Baik. Dari yang lain, ini ada Bu Samsidah. Bu Salam. Samsiah ada tambahan, Bu? Iya. Bu Samsiah, mungkin di unmute Maaf dulu Bapak, kali saya ya, mau menambah sedikit. tombol ya. Tadi kan Bu Ya Zaitun boleh, Bu. sudah menjelaskan tentang bahasa yang dipakai harus halus, harus dimengerti. Kemudian juga sebagainya. Baik, terima kasih, Bu. Maaf. Ya, tadi dari Bu Lia ada media, kemudian juga ada misal brosur ya, poster dan lain sebagainya. Kemudian juga harus memberikan contoh. Ini perlu Oh, kita nggih, nggih, nggih. buat ya, kita tambahkan. Bu Samsiah, silakan, Bu. Ya, sedikit saya yang masih masukkan di sini selama ini mungkin ya kader juga kurang kurang gimana ya cara jujur aja kalau kader di Puskesmas Sarjasa kebanyakan sih ya kurang bisa menyampaikan atau kadang komunikasinya juga kurang. Jadi mungkin nanti dari pihak UNIR mungkin bisa ngasih sedikit pembelajaran buat para kader sebelum kita terjun nanti di lapangan. Seperti itu. Seperti misalnya cara apa ya? Apa itu ASI inklusif, nanti apa yang harus contohnya gimana, cara penyampaiannya seperti itu. Kayaknya kurang intinya ilmunya gitu aja. Mungkin nanti dari pihak UNIR bisa mengasihkan pembelajaran dulu kepada para kader seperti itu. Itu aja dari saya. Baik, Terima ya, kasih. kami tangkap bahwa nanti kita akan berikan ilmu atau materi-materi yang relate yang berkaitan dengan ASI eksklusif dan MPASI. Dan juga nanti diberikan contoh-contoh langsung untuk kader agar pengetahuan kader, keterampilan kader juga semakin baik. Ya, seperti itu. Baik, Bu. Binaan kader berarti. Ya, dari Memberikan ilmu ke para kader intinya seperti itu. baik, Bu. Ya, pembinaan kader. Ada Dibina sebelum tambahan, dibina. Ya. Bu Aina, uh, Mas Isan, ada atau Pak Pauli ada tambahan, Pak? Baik, kalau sudah, mungkin nanti dari yang lain kita uh, tambahannya mungkin nanti di sana ya. Nah, tim ke sana nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Mungkin terakhir kita minta ke Dokter Dini ada tambahan-tambahan lagi sebelum diskusi ini kita tutup. Silakan, Dok. Ya, ya, sudah mungkin dari teman-teman sudah cukup Pak. Intinya adalah masyarakat itu memang betul cara berkomunikasi kepada sasarannya memang harus harus lebih 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 jelas lagi ya karena memang tingkat pendidikan sasaran kita memang beragam dari mulai ibu rumah tangga kemudian ada yang masih hanya lulusan SD saja jadi memang agak butuh butuh apa namanya butuh cara butuh cara penyampaian yang lebih beragam lagi. Kemudian juga butuh contoh-contoh dan cara mengolah makanan yang baik seperti itu. Mungkin sudah cukup dari saya. Nanti bagaimana aslinya kita ketemu waktu di lapangan. Semoga kegiatan yang kita laksanakan
ini sesuai dengan di Siap, Arjasa. terima kasih banyak Dokter Dini dan Bapak Ibu semua. Mohon supportnya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Untuk teknisnya nanti tim kami, Mbak Eka dan teman-teman nanti akan diskusi lagi dengan Bu Urwah ya untuk pemilihan desa, dan juga untuk waktunya kita akan tetap komunikasi kembali. Kira-kira kami bisa uh, sampai untuk berkunjung nanti kegiatan dapat dilakukan kapan di wilayah kerja Puskesmas Arjasa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Kita bertemu lagi lain kesempatan, insya Allah offline nanti di Arjasa atau di Kangian langsung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Dokter Dini. Ya. Udah. Romana, typo di